Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Rian Akbar Pradita, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Pradita Hairani, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Greta Wisana Dewi, absen 06. Perkenalkan, nama saya Rifki Muhammadabani, dari nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Rita Mida, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Sawanera Putri, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Satya Fitra Masa, nomor absen 30. Saya akan menjelaskan sejarah singkat Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPU PKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan UUD 1945. Masa sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Terakhirnya, UUD 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPU PKI) atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan Dokuritsu Junbi Tyosakai yang beranggota 21 orang. Diketahui Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah singkat UUD 1945. Badan ini kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia Merdeka yang kemudian dikenal dengan nama UUD 1945. Para tokoh perumus itu adalah antara lain Dr. Rander Sajiman Widyo Diningrat, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, Pangeran Purboyo, dan lain-lainnya. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejarah singkat UUD 1945. Makna alinea pertama. Alinea pertama menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea kedua menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai hak cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Hal ini berarti timbulnya kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Alinea ketiga mempertegas pengakuan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keempat memuat prinsip bentuk negara, yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Saya akan menjelaskan makna alinea keempat. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu A. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. B. Ketentuan diadakan Undang-Undang Dasar. C. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. D. Dasar negara, yaitu Pancasila. Negara Indonesia yang dibentuk bersetujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemerdekaan yang telah tercapai harus diisi dengan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan tujuan negara. Yang telah dicapai harus diisi dengan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan tujuan negara. Dengan demikian, secara bertahap terwujud cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki diadakan Undang-Undang Dasar. Batang tubuh atau pasal-pasal kehendak ini menegaskan prinsip Indonesia sebagai negara hukum. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar, tidak atas dasar kekuasaan belaka. Setiap warga negara wajib menaati hukum yang berlaku. Alinea keempat juga memuat prinsip bentuk negara, yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan yang pemerintahnya dipilih oleh rakyat. Bentuk ini sejalan dengan kedaulatan rakyat yang bermakna bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara dipegang oleh rakyat. Rakyat memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat. Sila Pancasila yang merupakan suatu keadilan, satu kebulatan utuh, satu kekuatan yang tidak terpisahkan.
dengan dicantumkannya perumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis konstitusional Pancasila sah, berlaku, serta mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. Pokok pikiran ketuhanan menurut dasar kemanusiaan, sikap positif dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan bangsa dan negara. Lingkungan keluarga, contohnya beribadah bersama dengan anggota keluarga. Orang tua selalu menanamkan pengetahuan tentang agama yang baik kepada anak-anaknya. Berperilaku baik terhadap semua anggota keluarga, melakukan apa yang dianjurkan di dalam agama masing-masing. Menjelaskan isi pokok pikiran ketuhanan lingkungan sekolah, contohnya meningkatkan rasa toleransi antar teman yang berbeda agama maupun suku, menghargai teman yang sedang menjalankan ibadah, mengikuti berbangsa dan bernegara, contohnya menghargai umat beragama lain yang sedang memperingati peringatan-peringatan besar di agama tersebut, menjaga kelestarian alam bangsa dengan baik dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Tadi pengurus menyampaikan ada beberapa jemaat yang luka, tapi biarkan nanti dirilis oleh pihak kepolisian. Kalau kerusakan saya lihat hanya ada motor, ada saya lihat serpian tubuh yang cukup jauh. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang keempat, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan pokok pikiran ketuhanan. Yang pertama ada konflik antar agama. Konflik antar agama ini bisa disebabkan oleh masih belum bisa memahami ajaran agamanya atau menyimpang dari aturan dari sebuah ajaran. Yang kedua, masyarakat masih mementingkan diri sendiri atau menganggap agamanya yang paling benar. Serta yang ketiga, masih kurangnya sikap toleransi. Pemerintah saat ini tengah membangun proyek terowongan dari Masjid Istiqlal menuju Gereja Katedral. Kedua tempat ibadah yang jaraknya hanya berseberangan jalan tersebut nantinya akan terhubung melalui terowongan yang berada di bawah tanah. Sehingga masyarakat yang ingin... Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perilaku yang sesuai dengan pokok pikiran ketuhanan. Di belakang saya ini sudah ada artikel yang menjelaskan tentang perilaku toleransi antar umat beragama. Hal ini sudah sangat sejalan atau sudah sangat sesuai dengan pokok pikiran ketuhanan dan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki arti yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Yang sesuai dengan alinea keempat, yaitu mengikuti program wajib belajar selama 12 tahun. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selanjutnya itu perilaku yang tidak sesuai dengan alinea keempat, yaitu melanggar sebuah aturan. Negara Indonesia merupakan negara hukum. Kata hukum ini menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia harus mentaati segala peraturan. Peraturan ini berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.